Game pertama ini di Cina, pasti di Cina. Game kedua juga pasti di Cina. Game ketiga pasti di Cina. Dan penyebarannya sangat unik. Penyebarannya sama dengan game 1, game 2, dan game 3. Penyebaran ini pertama dari Cina ke Asia, ke Eropa, sisanya ke yang lain. Ke Bandung, Ke Eropa, ke Australia mungkin kemana gitu kan. Dan berarti itu hampir sama kayak hampir sekarang. sama. Dan yang orang simulasiin itu penyebarannya lewat apa? Lewat air dan lewat udara. Itu sama. Si tagline-nya sama gitu, si penyebarannya. Dan itu juga sama gitu. Berarti bukan Kejadiannya. ya hampir sama juga, soalnya awalnya kan dari Cina terus ke Asia dulu kan. Pertamanya Asia dulu, baru ke yang lain kena. Cuman yang anehnya tuh Arab Saudi bener-bener protek banget ya. Ya, Nggak kena tuh, nggak ada yang kena Arab Saudi. karena ya jauh lah gitu. Dan di game itu bisa disimulasikan tanggalnya juga. Tanggal sekian misalnya si virus ini datang, ya kita bisa 2020 atau 2019 kita tulis bulan apa, April misalkan, tanggal berapa, tanggal 2 bisa nanti disebarin. Si tanggal tersebut sama saya juga gitu ya, sama saya pribadi disamain gitu. Dari game 1, game 2, game 3, dan penyebarannya juga sama. Ya berarti itu sebenarnya game hampir bisa dibilang kayak blueprintnya perencanaan buat ada keanehan gitu ya, itu dari segi game gitu kan. Hingga saat ini ya game tersebut udah dihapus dari pastilah karena cari aman, ketakutnya ada kecurigaan. pasti mereka nggak mau dicurigain. Dan konspirasi ini dimulai saat saya pribadi melihat tadi si pemerintah Cina ini ada yang bilang bahwa di Amerika antivirus sudah ditemukan dan si pihak Amerika mengirim si virus tersebut. Yang anehnya teh si virus ini kenapa bisa berevolusi, Bermutasi gini. Iya, evolusi sih benar. berevolusi. Soalnya kan dulu pernah ada COVID, dan itu angkanya juga genap 1, 3, 5, 7. Ganjil meren. Genap kan? Ganjil gitu. Ganjil. Dan sampai sekarang pun ke 19. Berarti kan itu evolusi kan. Mungkin Takutnya tahun depan ada gitu kan maksudnya teh yang ke-20 kah atau 21. H2N1 gitu, H1N7 gitu kan, flu burung yang berikutnya. Sekarang mungkin gitu kan riset dari negara lain punya virus sendiri menjadikan senjata biologis buat ngancurin kehidupan manusia di muka bumi ini gitu kan. karena pada dasarnya memang ada ya ini mungkin ajaran dari agama mana, ajaran mana lah pokoknya, katanya dunia tuh sudah terlalu banyak manusia. Nah, jadi harus mantoknya tuh 500 juta jiwa aja bumi itu. harus dimusnah masa. Ya, nah masalahnya kan kita bicara di Indonesia deh ya. Orang Indonesia disuruh KB kan banyak anak banyak rezeki. Iya. Itu kata-kata turun-temurun sih. Diracun lewat makanan dengan berbagai macam zat berbahaya, kuat Indonesia tuh karena jorok hidupnya. Akhirnya badannya terbiasa dengan seperti itu gitu, dengan penyakit-penyakit. Dikasih dengan pola hidup yang benar-benar tidak sehat lah. Ya kan kayak gini aja. Orang Indonesia tadi makan kan boro-boro cuci tangan dulu di warteg, langsung makan aja gitu. Karena lapar gitu kan. Saking laparnya. Berarti kan tubuh Indonesia tuh terbiasa dengan sesuatu yang tidak bersih lah gitu. Akhirnya mungkin gagal. Nah, ini bisa jadi salah satu langkah mereka dalam memusnahkan mungkin ya, karena ya seperti kita tahu Indonesia adalah negara dengan manusia, dengan warganya yang paling banyak di dunia, dengan muslim terbanyak pula di dunia, paling santun dan paling santuy. Jadi ya mungkin ini salah satu caranya, tapi itu kan masih konspirasi ya, teori konspirasi. Kita balik lagi sama
fakta dan realitanya. Joza punya temen, dia kerja di tenaga kesehatan di Depok ya, Tomo teh. Anak Kataris juga kok, si Tomo. Depok, iya. Jadi dia sekarang dia di Depok. Iya, kerja di sana. Depok itu kan salah satu kota pertama yang di Indonesia yang terkena coronavirus itu. Kemarin sempat ngobrol cerita-cerita. Jadi ternyata di sana udah situasinya sudah mulai genting karena hampir setiap hari dalam satu hari itu minimal 4 orang itu masuk rumah sakit, itu baru suspek, belum yang PDP, belum yang ODP, dan belum yang positif. Cuman Depok juga nih yang kota pertama yang menunjukkan progres yang bagus, karena kemarin katanya 3 orang pertama yang kena corona di Indonesia itu udah langsung sembuh gitu. Itu dari Depok. Sementara kita di Bandung nih yang mungkin sedikitnya agak mulai genting karena penyebarannya udah cukup luas. Kemarin dapat info dari Instagramnya Info MR Raya, di Margahayu udah positif kena 1 orang. Terus di sini juga di daerah Cimahi mungkin banyak info beredar luas, katanya Leuwi Gajah udah ada yang kena 1 positif. Jadi semakin banyak orang yang terjangkit lah. Yang jadi kecemasan itu sebetulnya bukan karena penyakitnya, tapi karena satu, vaksinnya belum ada, obatnya belum beredar luas di Indonesia. Kalaupun udah ada yang katanya dari Cina, dan kemarin sempat baca sempat lihat di Kom TV ada berita bahwa Bapak Presiden Jokowi udah memesan beberapa ribu vaksin untuk virus ini. Yang jadi pertanyaan adalah begini, ketika virus ini sedang merajalela lalu ditemukan vaksinnya, berapa biaya untuk membeli vaksin tersebut? Karena uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Maksudnya gini, oke lah vaksin itu didatangkan dari negara lain untuk disebarluaskan di Indonesia. Kita sebagai masyarakat nih, kira-kira apakah semua masyarakat sama rata bisa membeli vaksin tersebut? Gitu. Karena kan kita lihat dari strata ekonomi juga kan tidak semua sama. Ada yang ekonominya di atas, ada yang di bawah. Untuk kalangan atas oke mungkin bisa kebeli. Tapi untuk kalangan bawah belum tentu kan itu. Dan tujuan mereka ya itu. Kasihan buat yang di bawah justru. Nah, sekarang katakanlah vaksinnya sudah ditemukan. Lalu bagaimana penanganan rumah sakit? Apakah semua rumah sakit mempunyai kualitas yang sama dalam memperlakukan pasien, mempunyai pelayanan yang sama dalam melayani pasien, atau misalkan mempunyai fasilitas yang mumpuni untuk merawat pasien? Kan tidak semua rumah sakit gitu. Kasihan sama pasien-pasien yang katakanlah ya udah positif tapi tidak diterima di rumah sakit tersebut. Itu yang kasihan banget tuh. Harusnya sih sama rata, cuman kan kita juga mungkin lihat kondisi ya, nggak semua rumah sakit bisa menampung gitu. Karena kemarin sempat lihat beberapa video, katanya ada beberapa rumah sakit yang menolak untuk pasien corona, karena kalau misalkan mereka menerima pasien corona, orang nggak akan ada yang mau datang ke situ. Sebenarnya anjir ini apaan sih gitu kok sampai segitunya? Jangan dulu lihat keuntungan lah gitu, nyawa dulu selamatin. Ya anjir, ini sebenarnya orang gatal dari kemarin pengen ngomong pengen kuku lutut sebenarnya. Indonesia tuh terlalu, kenapa sih? Hey, duitnya ilangin dulu, otak duitnya kalian tuh kesampingin dulu. Gini ya. Sekarang kalian mikirin duit, mikirin keuntungan. Kalau misalkan nggak ada orangnya, nggak ada manusianya, yang mau bayar kalian siapa? Yang mau masuk rumah sakit masa setan? Nggak mungkin kan? Harus manusia lagi gitu. Sekarang ya oke lah, sembuhin dulu orang yang udah ada nih ya, selamatin dulu nyawa mereka. Toh kalau suatu saat mereka sakit lagi dengan penyakit apalah nantinya, mereka balik lagi ke rumah sakit, pasti bayar lagi kan gitu. Walaupun pakai BPJ. Tapi kan ini udah sistem sih. Aduh, karena mereka udah tahu gitu kan sistemnya gitu kan. Ini perencanaan dari beberapa sekte, rencananya itu genosida itu bisa disebut pemusnahan massal. Genosida ini mungkin bisa dikatakan sedang proses. Contohnya ya kayak di Cina kan udah lumayan sudah proses lah, sudah dialami kan. Sekarang
tinggal kita gitu ngapain nih. Tapi Cina udah selesai katanya, Iya. baru Wuhan doang, baru Wuhan yang udah selesai. Ya sekarang kita ngapain nih? Kita tuh baru mulai sebenarnya itu, Iya. baru titik awal. Apakah kita bisa menarik apakah kita bisa mengambil pengalaman dari negara lain atau tidak? Kalaupun betul ini genosida ya, Nah, kenapa coba Indonesia yang jadi sasaran? karena balik lagi menurut orang ya Ya, karena ini balik lagi karena seru nih. Indonesia itu umat muslimnya paling banyak Oke. karena kenapa diserangnya Indonesia sih, karena ini berbasisnya dari agama kalau menurut orang. Heeh. Dan setahu orang, koreksi kalau orang salah, karena blueprintnya World War 3 itu sudah berjalan dengan mulus dan tinggal menunggu tanggal mainnya, dan tanggal mainnya mulai berjalan sekarang. Mereka menyerang agama, dan sekarang ini menyerang agama dengan virus tersebut gitu kan. Kenapa sih gitu harus Indonesia? Ini akan menjadi bom waktu bagi kalian bila ada peperangan bisa terjadi di Indonesia. Saya orang punya argumen yang gak akan kepikir sih. Gimana? Menurut orang gini ya, kenapa harus Indonesia? Di luar dari agama deh, ini hal Ah. paling simpel aja. Indonesia itu sasaran empuk buat penyebaran corona. Kenapa? Pertama, masyarakatnya yang banyak, ya. Itu enak banget buat dimusnahin kalau Ah. betul genosida nih ya. Yang kedua gini, Cina tahu karakteristik Indonesia itu orang-orangnya ngeyel, susah diatur. Dikasih peraturan A, rumusnya peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, Terus padahal itu peraturan sudah dibuat sedemikian rupa buat kebaikan mereka sendiri gitu. Terus mikirnya bahwa halah dah urang mah dari dulu juga seperti ini, ya udah gini aja gitu. Ngapain harus terlalu takut, ngapain harus ikut-ikutan berita. Terus ada orang mah yang penting mah hidup sehat, yang penting mah seperti biasa we dah, umur udah ada yang nentuin. Atau ada lagi yang mikir kayak gini, yang lebih, yang kalau kata menurut kurang konyol juga sih, kayak konyol buah. konyol. Ya ada yang sampai melaknat MUI dan pemerintah bahwa ke masjid itu kan wajib, bahkan kalau kita dalam kondisi seperti ini terus kita sholat di masjid itu mati syahid kalaupun kita mati. Itu sama kali. Jangan disamain lah. Itu sama sih, sama aja. Itu tuh sama kayak bom bunuh diri. Gatel gitu. Ya, Jangan nantang bahaya. Kita tuh dikasih tubuh, dikasih kesehatan itu amanah dari Tuhan. Tuhan yang manapun deh, kita sama rata lah gitu. Tuhan manapun gak ada yang mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang barbar kayak gitu, nantang buat nantang bahaya tuh nggak ada gitu, mau di agama manapun. Intinya kita dikasih tubuh, dikasih nyawa itu untuk dijaga, itu Tuhan yang ngasih, mau dari agama manapun lah gitu. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini ya ikutin aja apa kata yang udah bikin peraturan gitu. Nah Cina itu kalau memang betul ya melihat, wah Indonesia nih, Indonesia masyarakatnya banyak, yang bego banyak, bisa dibego ini, ya udah seranglah, masukin virus di Indonesia dengan segala media, dengan segala cara. Asal belum ke Indonesia kan mereka uji coba dulu ke Ya kan negara mereka. udah uji coba, dan ternyata kan mereka juga sambil membuat kepanikan, dan udah itu hampir seluruh dunia yang panik. Nah di Indonesia kita bicara Indonesia dulu deh ya. Mereka mikirnya mungkin, wah udah tahu nih orang Indonesia kan bego-bego gitu, apalagi banyak dari mereka yang jadi bos di sini nih, bos-bos pabrik di Indonesia kan banyaknya kan dari mereka gitu. Terus ya udahlah gitu, coba aja kita kirim ke Indonesia, jebret dikirim, pemerintah ngasih tahu, terus masyarakat yang masih seperti ini mereka tepuk tangan, berarti bener kan apa yang mereka rencanain itu. Dan sebetulnya Indonesia itu harus belajar dari Italia, karena begini, di Italia itu pada awalnya masuk virus corona, pemerintah sudah menghimbau semuanya untuk self quarantine di rumah. Tapi masyarakatnya mikirnya sama kayak kita. Udahlah itu apaan sih corona? Udahlah beraktivitas aja seperti biasa. Nggak usah terlalu takut dan segala macam.
Akhirnya lama kelamaan mungkin orangnya baru yang kena, yang jadi korban 1, 2, 3 sampai ada ratusan, baru mereka kapok, baru mereka takut. Oh iya ternyata bener ini virus berbahaya. Oh iya ternyata ini virus mengerikan gitu. Akhirnya barulah sekarang mereka mengkarantina diri mereka sendiri. Itu di Italia. Sampai sekarang itu di Italia. Kita itu tuh orang kayaknya yang ngeyel itu orang Indonesia. Sebetulnya teman kita sendiri sih. Ada yang bilang gini, tong sieun teuing anu corona ada eta mah geus di umur mah geus diatur ku Gusti Allah. Ada masalah maut mah teh mun geus waktuna mah maut mah nya maut. Ada yang bilang kayak gitu, kadang sedih juga gitu kayak please lah gitu. Iya umur udah ada yang nentuin. Tapi kalau belum waktunya mati terus kena corona, situ juga yang ribet nantinya. Memangnya duit dari mana? Pengobatan memang udah ada. Nah, itu. Alat-alatnya udah mumpuni, fasilitasnya udah siap di rumah sakit Indonesia kan belum. Fasilitas lagi ada dulu Indonesia, Bos. Nah, ada berita nih ya, ulama teh yang tahu gak? Tahu gak? Ulama teh nih yang apa sih? Yang tablik akbar kalau nggak salah ya. Ya itulah. Kalau nggak salah. Mereka itu tablik akbarnya ke luar negeri ya, bisa disebut luar negeri ya. Mereka terkena virus tersebut. Memang positif ke apa sih? Apanya itu teh? Si ama-ama teh apa sih? Bukan ama tujuannya positif corona. Nah kan, mereka sebenarnya makanya dihimbau kan. Orang salut ke Jawa Barat, khususnya Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil ini langsung siap siaga karena bukan promosi ya, ini mah orang mah dari sudut pandang orang karena karena Ridwan Kamil sudah membuat beberapa aplikasi yang bisa mencegah apa sih pengecekan ada berapa sih yang di Jawa Barat yang terkena, yang ODP, yang PDP, yang PDE, yang itu sih yang meninggal ODP, PDP positif dan yang udah meninggal. Nah, di info itu ada namanya aplikasinya namanya apa nih? Yang Picobar kalau nggak salah. Picobar. Di situ bisa dicek ada PDP-nya berapa, ODP-nya berapa, meninggalnya berapa, dan yang suspek yang suspeknya disebut Indonesia namanya. Jadi gini, ini pengetahuan orang ya. Beberapa pasien corona itu ada tipe-tipenya, ada yang masih suspek. Kalau suspek itu masih dicurigai aja gitu. Udah ada gejala-gejalanya tapi baru curiga dan belum tentu itu kena corona gitu. Mungkin flu biasa atau radang tenggorokan. Ada yang ODP ini orang dalam pengawasan. Gejalanya hampir sama, dia mungkin kemungkinan kena tapi belum tentu, masih 50-50. Hanya dia masih bisa berkeluaran di luar rumah sakit lah. Jadi nggak dirawat di rumah sakit. Ada PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, kalau PDP ini sama belum tentu corona, cuman dia udah mulai menjurus ke arah positif gitu. Jadi dia harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit, barulah ada yang positif. Kalau positif ini udah benar-benar harus diisolasi, nggak bisa ada kontak sama orang luar. Bahkan tenaga kerja medis pun harus benar-benar safety. Kalau nggak sama kayak di daerah mana ya, kemarin pernah baca, pokoknya 25 ketenaga kerjaan. Di Jakarta kalau nggak salah ada yang udah kena tuh positif. Padahal tenaga kerja medis gitu. Ya nggak tahu lah, cuman ya intinya kalau orang yang udah positif corona itu betul-betul harus udah di isolasi, jangan sampai ada kontak fisik dengan orang luar sekalipun itu tenaga medis. Dan yang pasti yang udah terkena positif tuh yang meninggal udah pasti kena, udah pasti iya, kan itu gitu kan, dan infonya ada di situ gitu kan, bisa dicek buat warga Jawa Barat gitu kan di aplikasinya, karena urgent ini itu maksudnya. Tapi kalau orang lihat ya, beberapa dari kaum milenial di Bandung khususnya ya, di Indonesia atau di Bandung khususnya, kaum milenial udah mulai menyadari bahwa self quarantine itu penting gitu, harus udah dilakukan dari sekarang. Bukan harus sih, sudah terbiasa kayaknya. Ya mungkin karena banyak kaum rebahan. Nah, karena kaum rebahan. Banyak orang pengangguran kan di Indonesia mah. Nah, jadi kan itu biasa kalau menyantuy. Aneh lah. Cuman gini sebetulnya bukan karena berlebihan, bukan karena terlalu takut juga self quarantine itu, tapi kan tujuan utamanya memutus rantai penyebaran. Bukan persaudaraan ya. Bukan lah. Memutus rantai penyebaran COVID-19 ini.
Nah, sebetulnya dengan kita diam di rumah itu bukan berarti kita egois, tapi malah justru kita menunjukkan sisi kemanusiaan kita. Karena katakanlah kita udah kena, dengan kita diam di rumah kita tidak akan menyebarkan untuk orang lain yang belum kena gitu. Itu tujuannya. Jadi pesan dari saya masih please lah Indonesia, nurut aja, ikutin aja instruksi dari orang-orang yang sudah membuat peraturan gitu ya. Walaupun kadang mereka sendiri juga kadang suka keblinger ya. Ya. Tapi ketika ada sesuatu yang benar, kenapa tidak untuk kita laksanakan gitu. Tapi ini kan maksudnya contoh ini kan orang Indonesia ya. Ya. Karena pemerintah sudah membuat aturan dilanggar, apalagi Tuhannya gitu kan. Contoh aja ya, ini mah contoh aja. Kembali kayaknya Tuhan aja dilanggar apalagi Nah, pemerintah gitu kan. Tuhan aja dilanggar apalagi pemerintah. Tuhan gitu aja kan. tidak Jadi ditakuti. udah santuy gitu kan. Ya please lah gitu dah. Ini tuh bukan buat hanya untuk diri sendiri aja, tapi buat kepentingan orang banyak. Kita coba belajar dari negara-negara lain lah gitu. Arab Saudi aja tegas langsung bener-bener nutup Mekah sampai kosong. Bukan berarti nggak boleh sholat di masjid, tapi kan ini kan dalam kondisi urgent. Bahkan kalau kita lihat sejarah agama Islam nih ya, di agama khususnya Muslim, dulu tuh pernah azan sampai diganti redaksinya dengan as-sholatu khairum minna pokoknya sholatlah kalian di rumah masing-masing. Rihalikum gitu, lupa gue. Intinya kenapa sampai redaksinya tuh dirubah, berarti memang udah sesuatu yang urgent. Dan di agama pun ada yang disebut namanya istilahnya uzur. Jadi uzur itu adalah batasan di mana kita boleh diberikan toleransi untuk tidak melakukan sholat di masjid. Gitu. Ya sama kayak gini kondisinya. Kalau agama lain gimana? Toleransi jauh. Ya maksudnya kan ini kan ya kita kan universal kan. Ya. Intinya beginilah, ikutin aja aturannya. Kalau pengen selamat, toh cuman diem di rumah selama 2 minggu doang, nggak akan membuat kalian tuh kehilangan segalanya, kehilangan harta dan apa-apa. Kalaupun ada pertokoan, mall yang harus buka, atau misalkan Alfatut harus buka, ya bukan berarti pemerintah tidak tegas juga, tapi kan kita juga punya kebutuhan, kita harus beli apa. Kalau mereka tutup, kita mau beli kemana gitu. Jangan sampai kayak kemarin ada yang komen, masjid kok ke masjid dilarang, tapi mall masih tetap aja dibuka. Iya, terus kalau kalian butuh beli baju atau beli apa yang habis gitu ya, kalian mau beli kemana kalau itu ditutup gitu, kesel aja. Ketika masjid dikemenin naon sih? Ya maksudnya, kan katanya kan, kok ke masjid nggak dibolehin gitu, kok masjid sampai ditutup, tapi mall masih tetap buka, harusnya mall juga tutup dong. Ya itu tadi. Iya, balik lagi kan gitu. Ya kan balik lagi kan, orang Indonesia mah gitu maksudnya. Kok bego gitu. Ya, kalau segi di rohaninya mah mantap Oke lah, mantep banget Indonesia tuh. Jasmaninya anjing. Dan logikanya, aduh. Kan kalau soal rohani mah kan antara agama A ngomong apa, agama B ngomong apa, ribut gitu kan. Bikin statement, terus debat, bawa-bawanya masalah agama, ujung-ujungnya lapor polisi, penjara. Makanya kasusnya cuci penistaan agama, apalagi netizen banyak yang di Instagram tuh yang kalau udah ngomongin agama tuh pinter banget. Tapi kalau ngomongin soal logika, nah Indonesia tuh terbelakang sekali. Geremet sumpah. Lihat logikanya orang Indonesia tuh, please lah. Ikutin aja toh, ini buat keselamatan kalian juga gitu. Cuma diem di rumah. Safety. Di rumah doang gitu, apa susahnya sih? Kita aja bikin konten di rumah gitu. Contohnya gini lah. Corona itu kayak naik motor. Naik motor kan harus pakai apa sih gitu kan? Oh iya. Naik motor tuh harus pakai helm. Safety lah gitu. Bisa utamakan keselamatan kan gitu kan. Minimal dia punya surat. Kita punya surat sebenarnya. Surat kematian. Izin. Kalau motor kan surat izin mengemudi. Kalau kita kan surat kematian, apakah surat kematian ini lisensinya terbaik atau enggak gitu kan? Kayak gitu di situ. Terjamin atau enggak gitu kan di situ. Contohnya kayak gitu. Enggak, sebenarnya kalau ngomongin masalah di Indonesia ini nggak ada habisnya, Wei. Permasalahannya kembali kepada kesadaran masyarakat dan pola pikir masyarakatnya. Percuma pemerintah udah tegas memberlakukan peraturan seperti ini, polisi juga. Sampai-sampai kemarin tuh lihat di Margahayu kalau nggak salah, Info MR Raya juga yang posting kalau nggak salah.
daerah Margahayu itu daerahnya Sitama. Polisi itu sampai keliling buat nyuruh masyarakat yang masih keliling buat masuk dalam rumah. Memang di Italia pun begitu, bahkan di Italia mah yang keluar rumah aja langsung ditangkap polisi. Enggak mati. Serem amat. Ditangkap polisi terus didenda gitu. Supaya masyarakatnya patuh gitu. Apakah harus seperti itu juga? Ya harus sih, tapi uangnya kemana gitu? Kalau di Italia kan kita tahu kalau mau bahas kayak gini Indonesia teh banyak contoh di kurang belak-belakan aja ya, contoh di rumah sakit banyak mafianya, terus di pemerintahan banyak mafianya kan gitu. Perlu orang cerita nggak kasus orang? Bebas ya kayak gitulah gitu kan, bisa diceritakan. boleh. Nih lucu nih ya, jadi begini, beberapa waktu yang lalu saya tuh harus operasi di luar corona ya, di luar corona. Saya tuh harus dioperasi aja, pokoknya ada satu penyakit. Itu ada pengangkatan di rumah sakit Santut aja. Nah, terus daftar seperti biasa ke rumah sakit tersebut, dan katanya karena memang kan ayah saya kerja di instansi pemerintah juga, dapat jatah kelas 1 di rumah sakit tersebut tuh, kelas 1. Kita nggak ngomong masalah status orang ya, cuma bilang bahwa kita pasien dan kita butuh kamar segera, bahwa ini udah darurat gitu, udah urgent. Selama 1 minggu itu ditunda terus-terusan, nanti ya karena kelas 1 kosong. Oke, ditentuin tanggal segini, mudah-mudahan sudah ada. Pada tanggal yang bersangkutan bilang nanti ya diundur dulu karena kamar operasinya masih penuh katanya. Terus ruang kelas juga nggak ada yang kosong, semuanya keisi, rumah sakit lagi penuh. Oke, diundur lagi sampai yang tanggal yang ditentukan, dan pada saat tanggal yang ditentukan pun masih sama, ruang operasi diisi penuh. Memangnya orang tiap hari operasi apa? Nah itu. Terus tiap hari orang masuk rumah sakit emangnya gitu? Padahal waktu itu ya belum ada operasinya operasi lain. Nah itu aneh kan, akhirnya dengan sangat terpaksa, karena memang ini udah penyakit sudah makin parah, saya harus menggunakan cara kotor, karena mereka pun menggunakan cara kotor gitu. Akhirnya saya dan orang tua dan ibu sih majulah ke pihak manajemen, ngomong bahwa ayah saya itu adalah pekerja di instansi pemerintah yang memeriksa keuangan di rumah sakit tersebut gitu. Akhirnya kita dekat stasiun pokoknya. Ya pokoknya di situ lah. Terus kita baberin aja beberapa bukti-bukti, terus memang kita harus sesegera ini operasi gitu. Bukti bahwa rekam medis juga ada. Dan akhirnya si pihak manajemen barulah bergerak. Oke Bu, nanti kami yang akan mengurus masalah ruangan. Ibu tenang aja, diam di rumah biar kami nanti yang mengurusnya. Oke, pulanglah ceritanya kita ke rumah. 3 hari setelahnya barulah kita dapat kamar inap ya. Terus ruang jadwal operasi udah ada tiba-tiba nih. Udah gitu katanya ruang operasi sekarang udah kosong. Wah, pokoknya dengan segala macam manisnya mereka lah gitu. Oke, singkat waktu ceritanya 3 hari kemudian saya harus langsung masuk ke dalam kamar inap, karena yang namanya operasi itu kan nggak langsung. Jadi harus hari sebelumnya masuk kamar inap, info segala macam, anestesi, besok baru operasi. Nah, pada saat masuk ke kamar inap, betul dapat kelas 1. Begitu dilihat itu hampir sepanjang kamar inap itu kosong. Katanya itu ada, katanya kan penuh. Katanya kok aduh kamar inap penuh, banyak yang sakit segala macam. Tapi pada kenyataannya kok kosong, berarti ada MAFIA kan. Penuh sama operasi gitu. Operasi yang lain. Anjing. Emang operasi tiap hari? Enggak kan gitu. Tiap hari di rumah sakit ya. Operasi yang lain maksudnya. Iya, operasi apa dulu gitu. Operasi yang lain. Sampai kamar operasi penuh. Memangnya kamar operasi cuma 1. Dalam 1 nih ya. Saya tuh udah berapa kali masuk kamar operasi tuh udah nggak cuma sekali 2 kali, udah sering. Namanya ruang operasi tuh nggak terdiri dalam 1 kamar, tapi berbagai macam kamar, dan itu nggak cuma 1. Alat-alat pun komplit. Kenapa disebutnya kamar operasi penuh? Kan TOLOL gitu. Saking hafalnya kan, saking minangna operasi kan. Sudah hafal kamar nomor 1 ini, si ini operasi ini, si ini operasi. Sudah tahu gitu. Kayak RT RW nomor rumah. Posisinya juga udah tahu nih, kasur di sini, ini alat-alat di sini. Letter L kasurnya, letter D gitu. Ya, jangan please lah Indonesia, jangan mata duitan dulu lah. Ini mah kita balik lagi sama corona deh. Jangan lu mata duitan, jangan lu main-mainin duit.
nyawanya dulu aja selamatin, kasihan orang-orang kecil. Nah, ini contoh aja. Ada kasus di mana sebelum kita terjadi corona, sejauh 2 bulan mungkin, Kayaknya 2 bulan. bulan apa nih? Mati nggak? Sebelum- menit 30 mati. Biasanya menit 30 mati biasanya. Sebelum kita membuat baju katarsis. Oh, udah lama banget. 2 bulan. Sebelum itu 2 bulan sebelum Qatar. Iya. saya sebelum corona. sempat ngobrol sama si Tomo soal penyablonan Oh iya, itu ada orang tahu. ya. Dan si tukang sablon itu pernah minta masker 2000 2000 dus. Buat apa sih? Mungkin positif thinkingnya itu kan buat operasional penyablonan kan pasti pakai masker gitu kan. Tapi ini 2000, ada apa nih gitu kan? Kayak udah tahu bakal. Ya itu. Dan yang orang prediksi, yang orang mungkin kalau salah koreksi, kalau benar mangga mamam, si pihak sablonnya itu warga Chinese. Orang. Oh, Mungkin. Nah, di situ kan ada Tomo juga nggak tahu kan ya, si Tomo juga kan nggak tahu. Jadi Tomo itu tenaga Tenaga medis yang tadi diceritain lah orang yang dia kerja di Depok. Nah, di situ dia. Dan itu kan keanehan yang terselubung gitu kan. Ada apa sih gitu kan? Ya dia juga sempat cerita sih, katanya kok aneh, dikirain pesannya 200 pack gitu ya. Pas ditelepon 2000 2000 dus. dikirain 2000 pieces gitu. Ya, 2000 Ternyata dus. 2000 dus buat apa coba? Ditambah. Paling buat ya uang lagi dah. Ya sekarang kan otak-otak China itu kan soalnya kayak gitu. sekarang banyak yang membutuhkan banget, bahkan satu pak aja itu harganya biasanya kan 50.000 ya, Ya. dulu mah. Sekarang bisa 400.000. Bisa naik. Kok gila gitu, dijadiin aji mumpung buat Ya. nyari duit gitu. Padahal justru kalau misalkan lagi kayak gini kan kita sebar-sebarin aja gitu, kalau bisa gratis lah gitu. Kalau buat mikirnya soal amal ya, mikirnya logis gitu. Tapi kalau mikirnya sinting, mikirnya duit ya kayak gitu. Kayak di Kalimantan nantinya. Ditimbun kan, banyak yang ditimbun. Kan harusnya kayak di Kalimantan, tapi di Kalimantan juga jarang ada yang ngasih masker kan pas kebakaran hutan. Tapi harus hati-hati loh, sekarang banyak yang mereka punya masker, jadi biasanya sih buat kayak naik mobil tuh ya. Di pinggir jalan tuh kayak mereka bagi-bagi masker gratis. Tapi tidak nggak Lisensi. pakai nggak ada labelnya Ya, gitu. ada Terus label. pada saat dipakai itu nanti si pengendara mobil itu pingsan. Lalu udah ada Nah, buat use. ada buat use. Itu yang harus hati-hati. Bahkan ada masker bekas yang di recycle lagi. Soalnya kan kalau udah bekas orang kan kita nggak tahu ya orang itu sakit apa atau apa, ada bakteri apa gitu. kayak TIP atau apa kan. Nah itu HIV juga termasuknya virus sih Heeh. sebetulnya. Cuman dia berbahaya juga, tapi hanya akan menjangkit orang-orang yang ya you know lah. Yang ketergantungan dalam berfantasi. Saya buat begitu ya. Ya sudah 1 jam sepertinya Bapak. Sejam gitu bos. Ini sudah 2 video masing-masing. Sejam bos. Satu video itu udah 30 menit. Ya. Ya intinya kalau dari Jauzan nih ya, kalau dari Jauzan sendiri dijaga kesehatannya, Nah. dijaga kebersihan diri. Nah. Rajin, bukan harus tiap menit cuci tangan, tapi rutin cuci tangan. Kalau pegang barang atau habis dari luar buru-buru cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer. Terus ikutin aja apa kata pemerintah, di rumah aja dulu, karena dengan kamu diem di rumah, kamu akan memutus rantai penyebaran coronavirus ini supaya tidak menyebar ke orang lain. Nah. Gitu. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Imun. Dari iman. Karena yang tidak beriman belum tentu bersih. Nah itu. Ya, mandi sih intinya, mandi yang benar. Nah mandi, orang kan mandinya seminggu sekali. Kurang disarua. Tapi jangan santuy, Iya, kan caranya. orang Indonesia gitu, gobloknya teh. Coba hilangkanlah pola pikir seperti ada umur udah ada yang nentuin. Jangan berleha-leha, leha-leha. Berleha-leha. Corona kalau mati mah ya tetap mati. Hilangkan dulu yang kayak gitulah. Jangan lu egois, jangan lu merasa diri jagoan gitu. Kalau udah kena kalian yang ribet sendiri. Cobalah bantu teman-teman yang ada di sekelilingnya supaya tidak terkena juga gitu. Dengan cara apa? Diam di rumah aja cuma 14 hari. Simple banget. Oke? Kalau bosen, tinggal nonton ini gitu. Iya. Tinggal nonton. Nanti kita bikin lagi. Kita pasti bikin lagi. Masih banyak, ada Kataris, ada Cumi, ada
Ini kan cumi ya. Cumi. Ada katarsis, ada catatan katarsis. Dan ada yang spesial nanti. Nantilah itu mah pokoknya ada film ya. Film. Meren. Pokoknya banyak hal positif yang bisa kalian lakuin di rumah. Dan sekarang juga kuliah online loh. Kuliah online, sekolah online. Karena udah pada pengangguran online, so. Aduh siap. Karena udah mulai orang udah mulai banyak yang melek kok soal kesehatan, udah mulai banyak yang sadar. Tinggal kalian nih yang masih punya pemikiran sendiri, tolonglah sadari. Khususnya teman-teman kita. Iya, dari kata tadi. Kita tuh bukan yang ingin menyindir kalian. Kita tuh peduli sama kalian gitu. Karena kalau kalian udah kena, pasti kita juga yang bakal ngerasa sedih nantinya. Peduli dan kesel sih kepada kalian tuh. Gimana ya? Beda tipis, peduli dan kesel teh. Namun peduli ya tuh udah kalau peduli udah tentu itu sayang gitu kan. Kalau kesel ya udah tentu dia udah pasti mati gitu. Ya cobalah untuk intinya kita begini tuh bukan membenci, kita bukan memberi ujaran kebencian, bukan memberi hoax juga. Karena tadi kan kita udah tegaskan di awal, kalau kita salah tolong dikoreksi, kalau kita kurang tolong ditambahkan di kolom komentar di bawah. Dan tujuannya membuat video ini adalah supaya teman-teman semua, khususnya teman-teman kita nih yang terdekat, menghabiskan kuota Anda. Kecuali kalau pakai wifi. Melek gitu, cobalah melek dengan kondisi seperti saat ini. Jangan merasa diri jagoan, karena kalau kalian udah kena, kita juga nanti yang akhirnya akan merasa bahwa aduh kok sampai kena gitu kok. Jangan sampailah kalian juga kena, dijaga baik-baik kesehatannya, itu aja intinya. Ya gitu. Contoh aja kayak cacar, oke? Oke, kalau gitu cukup sekian. Saya Jauza Alif pamit undur diri. Dan saya Toai. Dijaga kesehatan Anda di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdaslah Indonesia.